pindahin ke 3. Prosesnya ada perkalian. Jadi 3 dikali 5. Selanjutnya 4 ini kita pindahkan ke atas kanan. Ini kiri bawah kita pindahin ke atas kanan. Berarti ini dikali ya. 4 kali 2 atau 2 kali 4. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Sebelum kita memulai, kakak akan sampaikan bahwa pecahan biasa dan pecahan campuran ini, kalau ketika SMP dan SMA masih sukar atau masih mengalami kesulitan dalam memahami pecahan biasa dan pecahan campuran ini, artinya ketika di SD mereka tidak memahami betul-betul apa itu pecahan biasa dan pecahan campuran beserta operasi-operasi hitungnya, gitu ya. Selain itu juga kami Cupupedia berharap semoga kehadiran video ini bisa bantu ayah ibu, kakak-kakak yang sedang mendampingi anak-anaknya. Karena di lapangan kami sering temui berbicara dengan orang tua yang memiliki anak sekolah di SD, mereka mengeluh pelajaran materi SD sekarang katanya susah. Jadi kami berharap dengan hadirnya video ini mendampingi adik-adik dalam memahami belajar tentang pecahan dan juga sekaligus sebagai referensi orang tua dalam mengajarkan anaknya. Jadi untuk orang tua silahkan tonton video ini. Nanti setelah menonton video ini pahami konsepnya dan bisa diajarkan kepada anak-anaknya. Gitu ya. Oke, langsung aja video kali ini. Seperti di judul itu sudah terlihat bahwa kita akan bahas tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang akan dibahas pada video ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah pecahan biasa, di mana kita bahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan yang memiliki penyebut sama dan penyebut yang berbeda. Kemudian, nanti kita akan mengubah bentuk pecahan. Sebelum mengubah bentuk pecahan, kita akan bahas tentang apakah arti dari pecahan campuran, gitu ya. Setelah itu, kalau sudah mengerti pecahan campuran, baru kita mengubah bentuk pecahan, yaitu mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya, yaitu pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kemudian, kita akan bahas tentang pecahan campuran itu sendiri, yaitu khususnya ke arah operasi penjumlahan dan pengurangan. Nanti dengan teknik metode kali silang atau dengan KPK. Begitu ya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang perkalian dan pembagian pada pecahan. Nanti aturan-aturannya di dalam perkalian dan pembagian akan kita bahas di sini. Langsung saja, yang pertama kita bahas tentang pecahan biasa, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Dalam pecahan biasa yang memiliki penyebut sama dan penyebut berbeda. Yuk saksikan. Operasi tambah kurang atau penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan penyebut yang sama itu memiliki aturan-aturan, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan berlaku hanya untuk pembilang saja jika penyebutnya sudah sama dan penyebutnya tetap. Artinya tidak dioperasikan atau tidak diikuti jumlahkan atau dikurangkan. Kemudian, jika hasilnya bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Ini contohnya akan kita bahas. Sebelum itu, ini sering ditemui di dalam belajar anak-anak. Ya, kami sering menemui konsep seperti ini. Hati-hati ya. Jadi ingat, perhatikan bahwa jangan mengerjakan pecahan dengan cara seperti ini. Tidak boleh dilakukan. Contoh ada soal ini. Cara mengerjakannya. Penyebutnya ditambah, ini 12 tambah 12. Pembilangnya pun ditambah. Gitu ya, yang salah itu penyebutnya. Tidak boleh dijumlahkan. Kemudian, yang ini. Pembilangnya dikurangkan, betul. Tapi penyebutnya dikurangkan juga, ini salah. Jadi, jangan lakukan itu. Gimana sih yang benar caranya? Oke, tadi yang benar caranya gimana? Berlaku hanya untuk pembilang saja kalau penyebutnya sudah sama.
Kita perhatikan soal yang 3/12 ditambah 5/12. Penyebutnya sudah sama ya, 12. Jadi, tinggal pembilangnya saja kita jumlah. 3 tambah 5. Penyebutnya tetap 12. 3 tambah 5 berapa? 8. Betul, 8/12. Jika hasil bisa disederhanakan, sederhanakan. Menurut adik-adik bisa disederhanakan tidak ini? Kalau masih bingung, gimana Kak taunya itu bisa disederhanakan atau tidak? Berarti mau tidak mau kalian harus hafal tentang perkalian. Jadi, Kakak ulangi lagi, sebisa mungkin untuk belajar pecahan kalian sudah lancar perkaliannya. 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Gitu ya. Kalau belum lancar gimana? Upayakan selalu belajar perkalian. Sehari minimal 5 perkalian. Sampai hafal. Kalau sudah hafal 5, besoknya lagi hafal 5 lagi, besoknya 5 lagi. Lanjut saja. Untuk yang selanjutnya, berarti tadi untuk 8 dan 12 ini semuanya bisa dibagi angka 4. Ya, 8 dibagi 4 itu 2, 12 dibagi 4 itu 3, sehingga hasilnya jadi 2/3. Paham ya? Oke, soal selanjutnya. Ini ada 6/11 dikurangi 2/11. Jadi pembilangnya saja yang dioperasikan. 6 dikurangi 2/11. Penyebutnya tetap sama. Jadi hasilnya adalah 4/11. Ini sudah tidak bisa disederhanakan. Karena tidak ada pembagi yang sama. Hanya angka 1. Jadi sama saja. Nggak usah. Gitu ya. Kemudian untuk yang soal selanjutnya. Ini ada 3 suku. 1, 2, 3. Di sini positif. Ini pengurangan. Di sini penjumlahan. Penyebutnya sudah sama. Gimana cara ngerjakannya? Tekniknya, usahakan kalian bikin, di sini kadang ada tanda kurung, jadi semua yang positif atau yang penjumlahan taruh di depan atau taruh paling kiri. Contohnya ini. 8 positif taruh di depan. Terus ini penjumlahan 5 taruh di depan. Pengurangan semuanya dikerjakan ditaruh di belakang. Sehingga kalian nanti kerjakan mulai dari paling depan. Ingat nggak waktu di bilangan bulat? Silahkan nanti kalian tonton video video dari Cupupedia yang tentang bilangan bulat. Ada yang namanya operasi hitung, ada aturan rungka batarang. Kalian harus kerjakan kurung, terus kali bagi, kemudian jumlah kurang. Mana yang lebih kuat? Silahkan tonton di sana. Oke, di sini karena ini penjumlahan dan pengurangan mereka sama-sama kuat, maka kerjakannya mulai dari sebelah kiri. Kak, tadi kenapa ini kok boleh ditukar? Boleh, itu sifat komutatif. Ini bisa ditukar karena tidak ada tanda kurung di sini. Jadi 8 tambah 5 berapa? 13, betul. Dikurangi 10, 3. Jadi hasil dari ini adalah 3/13. Dan mereka tidak bisa disederhanakan. Oke, untuk soal selanjutnya, ini ada negatif 7/15 dikurangi 2/15 ditambah 1. 1 ini bisa diubah bentuk menjadi bentuk apapun. Karena di sini penyebutnya semuanya 15, berarti 1 kita ubah menjadi per-15. Jadi angka 1 itu adalah 15/15. Karena 15 dibagi 15, 1. Sama saja. Ya, itu. Jadi diubah. Setelah itu tekniknya tadi sama, kita pakai komutatif dulu. Yang positif kita taruh di depan. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Ya, yang 15 ini positif, yang lain negatif dan pengurangan, jadi taruh di belakang. Cara ngerjakannya mulai dari yang paling kiri, paling depan. 15 dikurangi 7, 8. 8 dikurangi 2, 6. Gitu ya. Oke, jadi hasilnya 6/15. Bisa disederhanakan tidak? Bisa. Semua dibagi angka? Betul, angka 3 ya. 6 dibagi 3, 2. 15 dibagi 3, 5. Sehingga hasilnya 2/5. Kak, ada pertanyaan. Boleh nggak saya 7 dikurangi 2 dulu? Tidak boleh. Ini bukan 7 dikurangi 2, tapi negatif 7 atau min 7 dikurangi 2. Gitu ya. Jadi kerjakan aja paling depan dulu, biar kalian lebih mudah. Oke, selanjutnya. Sekarang operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan penyebut yang berbeda. Aturannya apa? Aturannya sama seperti tadi, tapi ada tambahan. Yang pertama apa? Ubahlah masing-masing menjadi pecahan yang penyebutnya sama dulu. Kalau sudah penyebutnya sama, berarti seperti
materi sebelumnya, yaitu penyebutnya sama, gitu ya. Berarti ini aturan yang lain sama. Jika penyebut sudah sama, penjumlah atau pengurangnya berlaku hanya untuk pembilang saja. Jika hasilnya bisa disederhanakan, sederhanakan. Oke? Permasalahan di sini apa yang sering kesulitan dalam mengerjakan soal penyebut beda? Nah, ini dia. Untuk menyamakan penyebut, sering banyak yang tidak bisa. Ya, artinya salah, sering salah konsep. Jadi, sekarang kita akan bahas bagaimana cara menyamakan penyebut. Kakak akan uraikan dengan cara kali silang, itu istilah dari kami, kali silang aja, dan dengan KPK atau FVB-nya nanti ya. Tapi kakak tulis KPK saja. Sekarang kita bahas tentang cara kali silang. Contoh ada A per B ditambah atau dikurang, nanti sesuai soal aja, C per D. Setelah itu kalian bikin sama dengan per. Kalau di sini penjumlahan, silakan di sini jadi penjumlahan. Kalau di sini operasinya pengurangan, silakan di sini jadi pengurangan. Oke, ini perhatikan. Ini penting ya. Jadi tolong diperhatikan karena sering banyak anak SMP pun banyak yang salah. Yuk kita perhatikan. Penyebut berada di bawah. Kita pindahkan ke atas dengan operasi perkalian dan pindahnya pun disilang. Yang pertama dipindah dari mana? Harus yang dari D sini. Harus yang dari kanan pindah ke kiri, ke sana, atas kiri. Jadi yang nanti yang pertama adalah A kali D dulu, gitu ya. Atau D kali A. Oke, ini A kali D. Tadi penjumlahan dan pengurangannya tergantung soal, ikuti soal. Kemudian yang B kita pindahin ke C. Ya, ini seperti ini. Berarti di sini B kali C atau C kali B. Bagaimana cara ngisi penyebut? Cara ngisi penyebut ya tinggal dikalikan saja ini. Berarti B kali D. Gitu ya. Cara ini kalau penyebutnya tidak punya FVB. Gitu ya. Tapi nanti ini rumus umum. Jadi mau punya FVB ataupun tidak punya FVB boleh rumus pakai ini. Tapi nanti angkanya besar. Setelah itu tinggal disederhanakan. Gitu ya. Yuk contohnya ini. 3 per 4 tambah 2 per 5. 4 dan 5 itu tidak punya FVB, berarti FVB-nya 1. Langkah pertama apa? Kalian tulis sama dengan dan per dulu. Di sini operasinya apa? Penjumlahan, maka di sini tulis penjumlahan. Tadi langkah pertama apa? Ini, A kali D, berarti D pindahin ke atas ke sini, berarti 5 pindahin ke 3. Prosesnya ada perkalian, jadi 3 dikali 5. Selanjutnya, 4 ini kita pindahkan ke atas kanan. Ini kiri bawah kita pindahin ke atas kanan. Berarti ini dikali ya, 4 kali 2 atau 2 kali 4. Kemudian, yang penyebutnya, kita tinggal kalikan saja, 4 kali 5. Kak, kok ini 3 kali 5 boleh nggak? 5 kali 3 boleh, selama ini, yang ini boleh, bagian ini boleh. Ya, asal ini tanda penjumlahannya tetap sama. Gitu ya. Oke, selanjutnya, langkah kita tetap ini sama dengan per, dan operasinya adalah penjumlahan. Karena operasinya penjumlahan, kita langsung kerjakan yang ini dulu. 3 kali 5 berapa? 3 kali 5 itu 15. Kalau 2 kali 4, 2 kali 4 itu 8. Penyebut, kita tinggal kalikan saja. 4 kali 5. 4 kali 5 itu 20. Setelah ini, kita tinggal jumlahkan aja pembilangnya. Berapa? 15 tambah 8. Jadi, 23 per 20. Kak, boleh nggak saya tulis 15 per 20? Kemudian ditambah 8 per 20, boleh. Beberapa buku seperti itu boleh. Ya, jadi ini tetap dipisah dulu. 15 per 20 ditambah 8 per 20, boleh. Oke, yang ini bisa disederhanakan tidak? Tidak ya, jadi cukup sampai segini. Kak, bisa dijadikan pecahan campuran tidak? Bisa, tapi kali ini kita tidak bahas itu dulu. Udah ya? Selanjutnya kita akan bahas tentang menyamakan penyebut dengan cara KPK. Sebelum KPK berarti kita harus tahu FVB-nya dulu. Tahu nggak KPK dan FVB? Kalau nggak tahu, silahkan tonton video Cupupedia di bilangan bulat bagian ketiga ya, kalau nggak salah ya, itu bicara tentang KPK dan FVB. Silahkan kalian cari di channel kami, judulnya mencari KPK dan FVB. Gitu ya. Contohnya,
7 per 12 dikurangi 2 per 15. Kalau kita pakai cara tadi kali silang, ini 12 kali 2, 15 kali 7 kayak gitu, nanti 12 kali 15 terlalu besar. Ya, bisa nggak? Boleh, bisa. Tapi terlalu besar. Makanya kakak tunjukkan pakai cara yang lain, yaitu dengan cara KPK. Kalau apa? Kalau dia memiliki FVB yang ini. Gitu ya. Kakak lanjut aja, kakak menganggap kalian FVB-nya mengerti. Kalau FVB tidak mengerti, silahkan lihat video Cupupedia sebelumnya tentang FVB dan KPK. Yuk kita lanjut yang ini. 12 itu dia punya faktor. Ya, ini faktornya yang warna hijau dan warna biru. Boleh warna lain nggak, Kak? Boleh, silahkan. Kemudian 15 ini punya dua faktor juga. Dua faktor ini adalah warna hijau dan warna merah. Oke? Ini warna hijau nanti ditempatkan untuk FVB atau mereka sama-sama bisa dibagi angka yang sama. Yang warna merah berarti angka yang lain. 12 ini bisa dibagi angka 3. 15 pun bisa dibagi angka 3. Jadi ini yang hijau kita isi 3. Nah, warnanya sama. Artinya si hijau ini nanti jadi FVB. Gitu ya. 12 dibagi 3 berapa? 4. Kalau 15 dibagi 3, 5. Gitu ya. Oke, setelah ini gimana? Kita bikin sama dengan per, gitu ya. Karena ini pengurangan, jadi di sini pun pengurangan. Oke. Sekarang kita langsung isi yang sebelah kiri ini atas ada 7, kita tulis 7 dulu. Yang sebelah kanan yang ini kita ada 2, isi di sini 2 dulu, gitu ya. Kemudian kita isi siapa? Kita isi penyebutnya. Penyebutnya ditulis semuanya di sini. KPK dari mereka adalah kalau angkanya sama ditulis kali. Jadi 3 ditulis kali aja. Kemudian ada warna biru kali 4 berarti. Kemudian ada warna merah berarti dikali 5. Gitu ya. Oke, untuk mengisi yang 7. Perhatikan di sini 7 itu penyebutnya 3 dan 4. Ini 7 penyebutnya 3 dan 4. Tapi di sini kelebihan ada tambahan dikali 5. Berarti yang atas kita kali 5 juga. Gitu ya. Terus untuk yang 2, ini 2 itu penyebutnya 3 dengan 5. Oke, ini penyebutnya sama nih kayak gini ya. Dia punya 3 dan 5. Berarti ada ini kali 4. Ya. Tadi sudah ada 3 dengan 5, sekarang ada kali 4. Berarti yang atas pun kita kali 4. Kalau sudah seperti ini, kita tulis sama dengan per dikurangi per. Kenapa pengurangan? Tadi ingat, karena soalnya adalah pengurangan. Kalau penjumlahan diganti penjumlahan semua, gitu ya. Selanjutnya, 7 dikali 5 itu 35. Nanti di sini. Oke. Terus 2 kali 4 itu 8. Kalau penyebutnya ini 60. 60 dari mana tekniknya? Silahkan kalian hitung 3 kali 4 kali 5. Cari perkalian yang mudah dulu. Yaitu 5 kali 4 dulu. Kenapa? 5 kali 4 20. Kita ingat-ingatnya angka 2 ada 01. 2 dikali 3 berapa? 2 kali dikali 3 itu 6. Karena ada 01 jadi 60. Gitu ya. Itu pun kakak jelaskan di cara perkalian di bilangan bulat. Silahkan juga cari videonya ya di channel Cupupedia. Kalau sudah sampai tahapan ini berarti penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama berarti berlaku hanya pada pembilangnya. Berarti 35 dikurangi 8. Berapa? 35 dikurangi 8 yaitu 27. 27 dibagi 60 atau 27 per 60. Bisa disederhanakan? Bisa. Angka berapa? Dibagi angka 3. Oke, betul. 27 bagi 3 itu 9. 60 dibagi 3 itu 20. Jadi 9 per 20. Gampang ya? Gimana adik-adik? Ini kita sudah bicara tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan penyebut sama dan penyebut yang berbeda. Silahkan kalau kalian masih ada yang belum paham, ulangi lagi di bagian yang menurut kalian sebelah mana yang belum paham. Gitu ya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang mengubah bentuk pecahan, yaitu mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya.